Keselamatan, what next? Kegagalan sebuah konsep atau strategi adalah eksekusinya tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini bisa disebabkan oleh karena tidak bisa diterapkan konsep atau strateginya atau yang melakukan eksekusinya tidak tepat. Namun bagi Allah tidak demikian. Konsep anugerah keselamatan yang dijalankan oleh Allah dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Sang Juru Selamat, adalah strategi penyelamatan umat manusia yang terbesar sepanjang sejarah manusia. Yang diselamatkan adalah dosa umat manusia, ditebus oleh anaknya yang tunggal agar manusia bisa mendapatkan haknya kembali untuk bersama Allah Bapa di surga. Implementasi atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib sampai sekarang masih berjalan dan terus akan berlangsung sampai kedatangannya yang kedua kali. Dan implementasi itu diberikan kepada kita-kita yang telah mendapatkan anugerah keselamatan melalui pembaptisan pengakuan iman percaya. Seringkali inilah yang kurang sekali dimengerti oleh banyak orang percaya di dalam hidupnya. Dan saya pernah seperti itu. Sejak pengenalan akan Tuhan Yesus pada masa remaja dulu, saya masih menganggap biasa-biasa saja. Seperti orang punya agama saja, titik. Tidak ada tanggung jawab apa yang harus kita lakukan setelah anugerah keselamatan itu diberikan kepada saya. Saya masih merasa seperti yang dulu, suka mencari Tuhan lain karena pengaruh tradisi orang tua dan leluhur. Namun, ketika Tuhan mulai mengetuk hati saya dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, proses pembentukan karakter Kristus yang sebenarnya melalui keterlibatan di dalam pelayanan di gereja, saya mengerti bahwa tugas keselamatan itu juga menjadi tanggung jawab orang yang diberi anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan itu harus nyata di dalam setiap tindakan, ucapan, dan pikiran dari orang-orang percaya. Menjadi garam dan terang dunia adalah tantangan orang-orang percaya dalam mengaplikasikan keselamatan itu sendiri. Pembahasaan menjadi saksi Kristus adalah bagian dari strategi keselamatan yang sudah dikonsep oleh Allah sendiri. Seperti di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bersaksi bukan sekedar berani memberitakan Injil, menjadi misionaris atau menjadi seorang pendeta. Tetapi tugas dan tanggung jawab utama orang-orang yang memperoleh anugerah keselamatan adalah bersaksi bagaimana Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Sang Firman yang hidup benar-benar ada di dalam hidup orang-orang percaya melalui kesaksian-kesaksian nyata. Terlibat di dalam pelayanan gereja, sekecil apapun keterlibatannya, adalah proses pembentukan karakter Kristus. Dari sanalah kita akan dibentuk menjadi saksi-saksi Kristus yang berani mewartakan berita Injil yang sebenarnya. Sikap dan perilaku serta pikiran kita akan menjadi corong Yesus dalam menggenapi strategi keselamatan yang sudah disusun oleh Allah sejak dunia ini dijadikan. Saya bersyukur untuk bisa terlibat dalam karya keselamatan bersama Tuhan kita, Yesus Sang Juru Selamat. Kiranya nama Tuhan kita, Yesus Kristus, terus dimuliakan dan ditinggikan. Segala pujian hanya bagi Dia. Amin.